Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai jarak titik ke bidang. Jika sebelumnya adik-adik sudah belajar mengenai jarak titik ke garis, hari ini kita lanjutkan ke materi jarak titik ke bidang. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, titik pada bidang. Dari titik P dibuat garis G tegak lurus bidang. Syarat sebuah garis tegak lurus bidang adalah minimal tegak lurus dengan 2 garis pada bidang tersebut. Jadi minimalnya itu 2 garis ya adik-adik, 2 garis terhadap bidang tersebut. Garis G memotong bidang di titik P aksen. Bisa dilihat itu ada P aksen, merupakan perpotongan ya. Ini adalah P aksen. P aksen ya. Maka P aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik P pada bidang. Jarak titik P pada bidang sama dengan panjang ruas garis P aksen. Jadi kalau kita mencari jarak titik ke bidang dari titik P ya, itu kita tarik garis lurus terhadap bidang. Saya ganti warna kuning. Ini kan garis lurusnya. Syarat garis tegak lurus itu harus minimal tegak lurus terhadap minimal 2 garis pada bidang. Ini kan ada garis 1, garis 2. Ini kan udah mencapai minimal ya. Ini juga lebih sebenarnya. Di sini dia juga tegak lurus. Nah, di perpotongan garis ini itu kan P aksen itu. Nah, ini proyeksi tegak lurus titik P pada bidang. Jadi untuk mencari jarak titik P ke bidang itu sama dengan panjang ruas garis P aksen. Dari sini bisa dipahami ya, ini P aksen. Jadi syaratnya itu harus tegak lurus terhadap bidang dengan minimal 2 garis tegak lurus dengan minimal 2 garis pada bidang tersebut. Ayo mengamati. Pada bangun ruang yang pertama, panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Garis BC ini ya, BC merupakan jarak antara titik B, ini titik B dengan bidang DCGH. DCGH ini ya. Nah, garis ini kan sudah tegak lurus terhadap bidang. Maka jarak titik B ke bidang itu adalah panjang garis BC. Ini ya, garis panjang BC ini ya. Syaratnya harus tegak lurus terhadap bidang. Selanjutnya, panjang ruas garis CD merupakan jarak antara titik C dengan bidang ADHE. C ini kan C ya, CD. Ini kan CD. Merupakan jarak antara titik C ke bidang ADHE. Nah, jadi jika kita ingin mencari jarak titik C ke bidang ADHE itu sama dengan panjang ruas garis CD, karena di sini sudah tegak lurus ya. Nah, seperti itu adik-adik.
Selanjutnya untuk gambar yang kedua, panjang ruas garis KN merupakan jarak antara titik K dengan bidang MNRQ. KN kan ini, MNRQ. Nah, ini kan. Jadi jika kita menghitung jarak titik K ke bidang MNRQ itu sama dengan panjang ruas garis KN. Di sini kan sudah tegak lurus. Jadi kita menghitung panjang ruas garis KN seperti itu. Panjang ruas garis OP. OP kan di sini OP ya. Merupakan jarak antara titik O dengan bidang LMQP. Nah, jadi jika kita mencari jarak titik O ke bidang O di sini ya, LMQP, berarti itu kita menghitung panjang ruas garis OP. Karena dia sudah tegak lurus ya. Ini maaf enggak sama. Nah, di sini maksud saya. Selanjutnya panjang ruas garis HE. HE kan di sini ya. Merupakan jarak antara titik H, ini titik H, ke bidang ABHF. Berarti jarak H ke ABHF itu kan ini. Karena dia sudah tegak lurus kan, maka kita menghitung panjang ruas garis HE. Panjang ruas garis CG kan, ini CG merupakan jarak antara titik C ke bidang EFGH. Ya kan, ini kan sudah dia tegak lurus di sini ya kan, di G. Berarti untuk menghitung jarak titik C ke EFGH itu kita menghitung panjang ruas garis CG. Dari sini bisa dipahami ya adik-adik. Syaratnya garis tersebut harus tegak lurus terhadap bidang. Contoh permasalahan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pembuatan tiang penyangga. Tiang penyangga dibuat untuk menyangga atap suatu gedung. Tiang penyangga ini menghubungkan suatu titik pada salah satu titik gedung dan suatu titik pada bidang atap seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi misalkan di sini titik ya. Ini bidangnya adik-adik, bidangnya. Nah, di sini kan dibutuhkan untuk menghitung jarak titik ke bidang itu sama dengan kita menghitung panjang tiang penyangga. Jadi ini tuh untuk menghitung berapa panjang tiang penyangga yang dibutuhkan untuk menyangga atap tersebut. Itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya adalah A cm. Titik Q adalah titik tengah rusuk BF. Tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Jadi yang ditanyakan itu H, ini titik H ya, ke bidang ACQ. ACQ kan berupa segitiga. Kita tadi titik tengah kan. Berarti yang kita cari adalah HO. Nah, HO yang kita cari. Kalau kita amati adik-adik, HO ini sudah tegak lurus terhadap AC. Ya kan, dia itu sudah tegak lurus terhadap bidang dengan garis AC. Sehingga jarak titik H ke bidang ACQ adalah HO. Nah, jadi jarak dari H ke bidang ACQ adalah panjang ruas garis HO. Nih ya, berarti kita mencari. Kalau kita amati, HO ini merupakan garis miring dari segitiga ODH, ya kan? Ini ODH, dia merupakan sisi miring dari segitiga.
3ODH. Maka di sini untuk mencari HO kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Karena kemarin kalau mencari sisi miring itu akar dari sisi tegak dikuadratkan. Ini kan sisi tegak ya adik-adik, DO ini. Terus DH plus ditambah, jangan lupa ditambah ya kalau mencari sisi miring. DH kan ini merupakan sisi tegak, ya kan? Dikuadratkan. Nah, DO ini merupakan setengah dari diagonal sisi ABCD. Adik-adik masih ingat kalau mencari diagonal sisi persegi itu rusuk dikali dengan akar 2. Masih ingat? Masih ingat itu? Kalau mencari diagonal ruang kubus itu tinggal rusuk dikali akar 3. Masih ingat? Jadi kalau masih ingat nggak? Coba diingat-ingat lagi ya. Jadi karena tadi rusuknya itu adalah A, karena dia diagonal sisi, berarti dia dikali akar 2. Nah, ini. Nah, karena DO ini merupakan setengah dari diagonal sisi, maka setengah dari A akar 2. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah DH. DH tadi rusuknya berapa? Rusuknya kan A, berarti A kuadrat. Sini paham ya? Terus ini dikuadratkan berapa? Setengah dikuadratkan berapa? 1/4. A dikuadratkan berapa? A kuadrat. A kuadrat maksudnya. Akar 2 dikuadratkan berapa? 2 kan? Nah, di sini bisa dicoret. 4 bagi 2 berapa? 2. 2 bagi 2 berapa? 1 kan? Berarti setengah akan A kuadrat ditambah ini kan A kuadrat, ya kan? Berapa? Kita lakukan karena dia ditambah, menyebutnya harus sama kan, di sini koefisiennya adalah 1, kita manipulasi. Nah, di sini penyebutnya adalah 2, berarti kita manipulasi 2/2. Sama dengan berapa? 1 tambah 2 berapa? 3 kan? 3. Penyebutnya sudah sama, 2 dan 2 kan? Berarti 2. A kuadrat dan A kuadrat sama kan? Berarti 3/2 A kuadrat. 3/2 A kuadrat. 3/2 kuadrat kalau dikuadratkan dia tidak cantik ya. Ntar saya hapus dulu. 3/2 A kuadrat. Kalau dia ditarik akar, dia nggak cantik kan, 3/2 itu. Berarti kita cari pecahan yang senilai. Berapa? Yang bisa ditarik akar itu adalah kita kalikan 2. Berarti 3 kali 2 adalah 6. 2 kali 2 adalah 4. Nah, 4 kan bisa ya ditarik akar, berarti A kuadrat. 6/4 A kuadrat. Jangan lupa akarnya ya. Akarnya karena dia masih akar ya. Ini kan sama dengan akar 1/4 sebentar. 1/4 kali 6 A kuadrat, ya kan? 1/4 kalau ditarik akar berapa? Setengah kan? Akar 6 kalau ditarik akar kan
belum bisa ya, kita taruh di belakang. A kuadrat kalau ditarik akar adalah A. 6 ditarik akar, karena dia tidak bisa berarti dia tetap akar 6. Jangan lupa sentimeter. cm. Ya, sudah sama ya, setengah A akar 6 cm. Di sini sudah paham ya adik-adik dari mana aja tadi sehingga menghasilkan setengah A akar 6. Sudah paham ya? Kita tetap menggunakan teorema Pythagoras apabila kita menemukan segitiga siku-siku. Kita menerapkan teorema Pythagoras. Untuk latihan soal, ini diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Berapa jarak titik A? Ini kan A ya. EFGH. Nah, berarti tinggal ditarik garis aja ya yang tegak lurus terhadap bidang. Seperti yang tadi kita sudah bahas. Untuk yang nomor 2, berapakah jarak dari titik A? Ini titik A ke bidang BDHF. Tinggal ditarik garis yang tegak lurus terhadap bidang. Terus kita cari panjang ruas garis tersebut. Dan nomor 3, berapakah jarak dari titik A ke bidang BDE? A, ini A ya. A, BDE kan ini membentuk segitiga. Nah, ini tarik garis dari titik A ke bidang BDE yang tegak lurus ya terhadap bidang BDE. Bisa ya adik-adik? Silakan dikerjakan, dikumpulkan maksimal pukul 3 sore. Bisa dikirim di WhatsApp grup ya untuk pengumpulannya. Untuk kata mutiara hari ini, jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Apabila ada yang kurang paham atau yang masih bingung, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau japri melalui WA saya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.